Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ababal Gusoh, NIM 205105010014 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud, LC MEI, tentang penghitungan pendapatan nasional. Baik, di sini adalah definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah produksi domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produksi nasional bruto GNP. Dan produksi nasional neto NNP. Pendapatan nasional neto NNI, pendapatan perseorangan PI, dan yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah produksi domestik bruto GDP, adalah produk domestik bruto gross domestic product, merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah atau suatu negara atau domestik selama satu tahun. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNP. Selanjutnya adalah produk nasional neto (NNP). Produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor. GNP dikurangi penyusutan barang atau modal. Yang selanjutnya adalah pendapatan nasional neto (NNI). Pendapatan nasional neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya adalah pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan (personal income) merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Selanjutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 9. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Di sini adalah macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 3. Metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan pendapatan, dan yang terakhir metode pendekatan pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa itu metode pendekatan nilai produksi? Pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Selanjutnya adalah metode pendekatan pendapatan. Metode pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang terakhir adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran adalah berjumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu.
pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor perdesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, yaitu ada 9. Yang pertama, ghanimah. Yang kedua adalah sedekah. Yang ketiga adalah infak. Yang keempat ada zakat. Yang kelima ada uns. Yang kelima ada jizyah. Yang keenam ada kharaj. Yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir ada wakaf. Cukup sekian pendapatan dari saya mengenai materi dari Bapak Dr. Abdul Nafis LCMEI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.